Nah, maksud membaca 3 kali itu apakah kita membaca 1 kali tamat, terus baca lagi 2 kali sampai 3 kali begitu, Pak? Ya, minimal 3 kali itu. Satu, sekali lagi menghafal, membaca ya, membaca, menghafal. Kemudian yang kedua, memahami. Yang ketiga, mengamalkan. Ya wajar, manusia tidak ada yang sempurna gitu kan. Di dunia ini pilihan Allah Ta'ala yang maha sempurna siapa? Yang sempurna, pilihan Allah Ta'ala di dunia ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang dijadikan contoh, dijadikan figur, itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya Andi Bilal Ahmad di dalam program Cawe Break. Ya, di sini kita sudah bersama narasumber yaitu Bapak Maulana Teguh Nasir Ahmad. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ya. Pak, kan Huzur memerintahkan kepada kita ya Pak ya, untuk membaca buku beliau minimal 3 kali. Dan kalau misalnya belum membaca sebanyak 3 kali, itu kita termasuk orang yang sombong. Nah, maksudnya itu gimana itu Pak? Iya, jadi hadirin hadirat yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar sekali, Hadrat Amirul Mukminin beliau memerintahkan agar kita membaca buku-buku karya beliau. Tadi dikatakan bahwa kalau kita belum membaca minimal 3 kali termasuk orang yang sombong, gitu ya. Kenapa? Karena buku-buku beliau itu membahas, mengupas, menjelaskan sejelas-jelasnya isi Al-Quran. Jadi kalau kita mau beramal baik, kita mau beramal soleh, mengerjakan apa saja, di situ ada tuntunannya. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana cara kita berhubungan dengan manusia. Jadi kalau tidak ada ilmunya yang sudah dituangkan beliau dalam buku-buku beliau, bagaimana kita bisa berperilaku dengan baik? Ya. Nah itu, makanya kalau belum baca buku-buku Hujur, kita akan termasuk orang-orang yang sombong. Jadi buku-buku beliau itu dasarnya itu dari Al-Quran gitu ya Pak ya? Ya, jadi beliau menjelaskan tentang isi Al-Quran dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksud membaca 3 kali itu apakah kita membaca 1 kali tamat, terus baca lagi 2 kali sampai 3 kali begitu Pak? Ya, arti secara harfiahnya ya begitu. Jadi kita harus membaca minimal 3 kali. Ya. Tetapi kita harus paham betul gitu ya. Arti membaca ini seperti dalam Al-Quran kata Iqra, bukan hanya membaca begitu saja gitu kan. Ya. Itu mengandung makna yang sangat luas. Termasuk yang dimaksud oleh Hadrat Amirul Mukminin ini. Minimal 3 kali. Jadi sebenarnya di dalam kenyataan ini para pemirsa juga udah banyak sekali pasti membaca misalkan Bahteranuh itu ya. Mungkin ada yang sudah 10 kali, 20 kali dan sebagainya. Tetapi dalam kehidupan begitu-begitu saja gitu. Tidak menunjukkan seperti yang digambarkan di dalam Bahteranuh itu sendiri. Jadi tidak ada pengaplikasiannya gitu. Tidak ada pengaplikasiannya. Jadi sekarang kalau begitu apa sih yang dimaksud dengan harus membaca minimal 3 kali itu? Jadi seperti di dalam filsafat ajaran Islam, Hujur menjelaskan 3 tingkatan ilmu. Ada yang sebut ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Sebenarnya ada hubungannya gitu ya. Jadi yang membaca pertama itu benar-benar kita membaca. Seperti tadi itu. Tamat 1 kali, baca lagi. Tamat 1 kali, baca lagi. Ya, minimal 3 kali. Bahkan arti yang pertama dari membaca yang pertama tadi adalah baca sebanyak-banyaknya, kalau bisa hafal gitu.
Jadi baca yang pertama itu adalah kita untuk menghafal apa sih yang isi daripada buku itu. Gitu. Nah, kemudian meningkat kepada membaca yang kedua. Membaca yang kedua itu lebih jauh lagi daripada menghafal tadi. Bagaimana bisa memahami isi dari bacaan itu. Pertama jadi, menghafal, memahami. Membaca kedua artinya adalah memahami isi dari bacaan itu. Apa saja sih yang diinginkan oleh Hadrat Amirul Mukminin di dalam buku ini? Misalkan dalam buku Bahteranuh ini. Ya. Jadi harus tahu, harus paham betul. Dan bagaimana beliau mencontohkan, karena ini isinya pengalaman beliau. Ya, pengalaman-pengalaman beliau. Jadi apa yang dituangkan di sini, yang ditulis ini adalah merupakan bagaimana cara beliau mengadakan hubungan dengan Allah Ta'ala, bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya kita harus benar-benar paham setiap kalimat-kalimat yang disampaikan oleh beliau itu. Itu yang kedua. Jadi bagaimana memahami. Mungkin untuk memahami pun perlu beberapa kali membacanya, gitu kan? Nggak cukup 2 kali. Nggak cukup 2 kali kan? Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita hafal, setelah kita memahami isi maksud tujuan tulisan beliau ini, ke arah mana beliau menginginkan kita berjalan, gitu kan? Nah, membaca yang ketiga, mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkannya. Jadi itulah minimal 3 kali itu. Satu, sekali lagi. Menghafal, membaca ya. Menghafal. Kemudian yang kedua, memahami. Yang ketiga, mengamalkannya. Kalau hanya sebatas seperti kata Huzur, baca 3 kali, kemudian kita punya pengertian membaca begitu saja tamat. Banyak mungkin ada orang yang hafal sampai halaman-halamannya dan mereka mengatakan, hebatnya ini buku Huzur, gitu kan? Tapi kadang-kadang orang, hebatnya di mana? Kamu saja masih begitu, gitu kan? Jadi ketika kita mengatakan hebat itu, sedikit banyaknya kita harus bisa menampilkan dan kita merasakan apa sih ketika kita melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh Hadrat Amirul Mukminin ini. Apa sih yang dirasakan oleh kita? Barulah kita akan mengatakan hebat itu dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Kita sudah merasakannya. Dari sisi keilmuannya tadi benar-benar meyakinkan. Dari sisi pemahaman sangat luar biasa. Lebih luar biasa lagi dan akan menjadi pupuk rohani kita ketika itu menjadi amalan di dalam kehidupan sehari-hari. Berarti tadi berhubungan ya Pak dengan yang Bapak bilang tadi ilmu yakin, ainul yakin, sama hakul yakin. Menghafal, memahami, mengamalkan. Ya. Jadi ilmu yakin itu bagaimana kita tahu betul teori-teori yang ada di dalam buku itu. Hafal. Kemudian mungkin halaman-halamannya pun kalau bisa hafal gitu kan. Tiap alineanya itu, wah itu hebat. Artinya ilmu yakin itu ya. Tapi walaupun baru remeng-remeng udah lumayan lah gitu kan. Kemudian yang kedua ainul yakin. Ainul yakin itu coba melatih diri gitu. Coba kita berlatih dari apa yang ini, yang kita baca gitu kan, yang kita paham itu. Berlatih gitu. Berlatih. Nah, kemudian yang hakul yakin itu kita di situ benar-benar melakukannya itu. Jadi dari melakukannya bagaimana, kemudian merasakan juga kenikmatannya itu akan sangat luar biasa. Sehingga ketika kita mau menyampaikan isi buku Huzur itu, buku Huzur itu hebat. Di mana sih hebatnya? Nah, jadi orang tidak akan bertanya begitu lagi. Oh iya, saya yakin dia juga memang menjalankan ini. Gitu kan? Ya walaupun, sekali lagi walaupun masih kelihatan mungkin sisi kelemahan-kelemahan manusiawinya. Ya wajar, manusia tidak ada yang sempurna gitu kan. Di dunia ini pilihan Allah Ta'ala yang maha sempurna siapa? Yang sempurna, pilihan Allah Ta'ala di dunia ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang dijadikan contoh, dijadikan figur, itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang setelah 14 abad, muncul seorang yang dijanjikan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini. Nah beliau juga
adalah orang yang menampilkan akhlak Rasulullah ini di muka bumi ini dan memberikan contoh harus bagaimana kita berperilaku. Hablum minallahnya bagaimana, hablum minannasnya bagaimana. Itulah Hadrat Imam Mahdi alaihissalam. Jadi Hazrat Imam Mahdi alaihissalam itu bagaikan bayangan dari Nabi Muhammad gitu, Pak. Ya, beliau adalah zilli, beliau bayangan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau inilah di zaman yang akan menuntun kita bagaimana kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan benar dan baik. Ya. Mungkin kita akan melihat, Pak, dari buku ini mungkin ada beberapa contoh mungkin. Misalnya dari satu pembahasan seperti apa ilmunya, bagaimana dan seperti apa kita harus mengamalkannya gitu. Ya, oke. Dari Bahteranuh ya. Dari untuk hari ini kita akan memulai Bahteranuh tentunya. Nah, jadi kita mungkin sekarang ini dengan waktu yang sangat terbatas ini sedikit saja, kita akan membatasi saja dulu ya. Jadi buku ini memiliki 3 buah judul ya. Yang pertama Bahteranuh, perahu, Kistinuh. Yang kedua Taqwiyatul Iman. Taqwiyatul Iman artinya pengukuh keimanan. Yang ketiga ini punya nama Dakwatul Iman, dakwah keimanan. Ini suatu pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita. Baru kita mau masuk pintu dari buku Bahteranuh ini, saya sudah terkagum-kagum bagaimana Huzur ini membuat judul saja gitu ya. Tiga judul ini sangat luar biasa. Jadi apalagi setelah saya dan mungkin saudara-saudaraku tercinta dimanapun berada sudah banyak mengupas atau membahas tentang Bahteranuh ini. Ini sungguh sangat luar biasa gitu ya. Apalagi kalau kita bisa mengamalkannya. Jadi dari sisi keilmuannya, bagaimana kita bisa melihat gambaran Hadrat Amirul Mukminin ya, Hadrat Imam Mahdi alaihissalam ini bagaimana berperilaku. Ini semuanya ada dituangkan di sini ya, menjadi tuntunan untuk kita. Artinya kita ini di dalam hidup itu harus punya bahtera dulu. Nah, itu mungkin ketika orang melihat membaca Bahteranuh, maksudnya ini apa nih, Pak? Bahteranuh, apakah kita membuat sebuah bahtera seperti pada zaman Nabi Nuh atau yang seperti apa? Nah, itu, Pak? Jadi ini merupakan satu kewajiban akhirnya gitu ya, bahwa kita ini harus punya bahtera. Kapal gitu, Pak? Kapal. Kalau untuk berlabuh di laut jasmani ya kapal, ya. Tapi kalau di lautan ruhani, kapal secara rohani. Apa itu? Jamaah. Seperti di di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ya, sudah diisyaratkan di sini, diperintahkan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi surat Al-Imran ayat 105 ya. Jadi di sini merupakan perintah, hendaklah di antara kamu ada satu ummah, ada satu jamaah, ada satu perahu, ada satu bahtera gitu kan. Ada satu wadah untuk apa? Yakni untuk wadah yad'una ilal khair. Orang-orang yang akan menyampaikan kebaikan-kebaikan itu harus memiliki suatu wadah, harus memiliki suatu ikatan. Kalau tidak, berantakan semaunya masing-masing. Tidak terpimpin, tidak terkontrol. Akhirnya menafsirkan pun semaunya. Tapi kalau ada yang memimpin, ada wadah, ada jemaat, ada imamnya, ada yang bertanggung jawab. Nah, jadi di buku ini yang paling pertama, yang paling populer muncul itu adalah judul Bahteranuh. Jadi ini merupakan isyarat. Setelah 14 abad yang lalu ya, Nabi Muhammad SAW itu wafat,
Islam ini kan menjadi terkotak-kotak, menjadi bermacam golongan dan sebagainya. Oke lah, itu nggak masalah ya. Karena itu sudah digambarkan juga dalam Al-Quran. Nah, yang penting ada wadahnya. Hanya Islam ini kita tahu, Islam ini kan milik Allah Ta'ala. Tentunya wadahnya pun yang akan membuat adalah Allah Ta'ala. Kalau dulu Islam pertama kali itu hanya Islam saja yang dipimpin oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, belum terpecah-pecah, tetapi di akhir zaman ini sesuai nubuatan beliau bahwa Islam akan menjadi golongan-golongan. Nah, berarti harus ada wadah bagi orang-orang yang benar-benar yad'una ilal khair itu. Menyeru kepada kebaikan itu. Harus dipimpin oleh seorang yang namanya kata ummah di situ, ada jamaah berarti ada pemimpinnya. Ada perahu, ada nakhodanya. Nah, jadi buku ini berpesan kepada kita sesuai dari Al-Quran, tentunya dasarnya Al-Quran. Buatlah satu perahu, buatlah satu jemaah. Ketika kita mau bergerak meningkatkan kerohanian kita, mau menegakkan ketauhidan kita, harus punya jamaah. Tapi ingat, jamaah tidak sembarangan orang membuatnya. Islam sekali lagi milik Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang akan membuat perahu itu dengan mengutus siapa yang beliau kehendaki, yang Allah kehendaki. Jadi nahkodanya. Nah, kita sebagai orang yang beriman, kerjakanlah iman, miliki iman yang kuat. Kemudian kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh. Nah, untuk wadah itu di dalam surat An-Nur Allah Ta'ala sudah berjanji. La yastakhlifannahum. Jadi Allah sudah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa? La yastakhlifannahum. Allah akan mengangkat seorang khalifah. Akan berdiri artinya khilafat. Khilafat yang bagaimana? Yang penuh kecintaan. Bukan khilafat yang penuh dengan darah. Yang akan menyebarkan kecintaan. Love for all, hatred for none. Itu cirinya, salah satu cirinya. Tidak dengan paksaan di dalam mengajaknya. Nah, jadi sekali lagi, bahteranu atau jamaah ini sangat penting. Lanjut. Setelah kita memiliki jamaah, gitu kan? Apa yang akan dilakukan oleh nakhoda itu? Mau dibawa kemana kita ini? Mau dibawa kemana? Harus bagaimana, gitu kan? Ya jelas nakhoda sangat paham tentang itu. Pasti awak-awak kapalnya, anak-anak buahnya akan dilatih sedemikian rupa. Akan dilatih dengan berbagai macam kepandaian gitu kan, keahlian di dalam nakhoda itu. Supaya apa? Nah, di dalam perahu rohani ini disebutkan judul yang kedua di sini adalah Taqwiyatul Iman. Taqwiyatul Iman. yakni mereka akan dilatih, akan diajari bagaimana caranya memperkuat keimanan itu. Jadi itu tugas. Nahoda harus tahu awak-awak kapalnya. Kalau nahodanya bagus, lincah dan sebagainya, awak-awak kapalnya, pembantu-pembantunya yang di situ tidak pandai, ya, nah itu akan karam itu ya, akan tenggelam nantinya lama-lama itu kan, tidak akan bertahan lama. Nah makanya perahu ini gunanya adalah di situ merupakan satu wadah, sekaligus di situ untuk menggembleng para awak kapalnya. Artinya di mana ada jemaat itu, di mana ada pemimpin itu, ya, di situ yang dipilih oleh Allah Ta'ala, maka di situ akan terkumpul orang-orang yang terpilih, yang akan menjadi mubaligh, yang akan menjadi guru, yang akan menjadi da'i ilallah, gitu kan, yang akan menjadi anggotanya itu sendiri, gitu. Nah, maka akan dibekali bagaimana untuk kita bisa ikut di dalam perahu itu dengan selamat. Diberikan keyakinan yang kuat, diberikan kepandaian, dilatih berenang, gitu kan. Artinya kita ini sedang berenang ini. Kita sedang menyelami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya bagaikan samudra yang tak bertepi, gitu. Begitu luasnya. Jadi itu akan diajarkan di situ seperti kita sekarang ada taklim tarbiyat, gitu kan? Ada sekretaris tabligh, kemudian di situ dibagi-bagi juga klasifikasi, ada Ansarullah, ada Lajnah Imailah, ada Hudam, ada Abna, Banat, gitu kan. Itu tujuannya untuk mempermudah
menyampaikan tarbiyah. pelajaran-pelajaran atau tarbiyah tadi sehingga benar-benar mereka itu memiliki keimanan yang kuat. Ya. Itulah yang dilakukan di dalam jemaat sekarang ini. Bagaimana untuk mengukuhkan keimanan itu, beliau membuka lembar setiap ayat, setiap kata daripada Al-Quran itu, dan disuguhkan, diberikan menjadi konsumsi anggotanya, jemaahnya. Lalu yang tadi, judul yang kedua adalah Takwiyatul Iman. Nah, kemudian yang ketiga ya. Nah, yang ketiga ini dakwatul iman. Jadi ini sungguh sangat luar biasa ya susunan untuk teori kita dalam berjamaah itu. Pertama kita harus punya bahtera gitu kan. Yang kedua di dalam bahtera kita digembleng memiliki kekuatan iman. Menjadi ahli di dalam bidang-bidangnya, terutama di dalam mengaplikasikan bagi mereka diri sendiri gitu kan. Nah, itu kan adalah satu nikmat. Nikmat bagi pribadi-pribadi yang mau mengikutinya. Udah jelas bagi orang-orang yang seperti itu kan, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Islam mengajarkan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu sendiri, kemudian jaga orang lain. Nah, jadi di dalam bahtera ini kita udah dilatih bagaimana cara untuk menjaga diri sendiri, menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, setelah itu dia akan merasakan bahwa itu adalah suatu nikmat. Kemudian akan muncul dari dalam lubuk hatinya untuk berbagi kepada orang lain, mengajak kepada orang lain. Jadi nikmat itu apakah nikmat hakiki, Pak? Seperti yang Bapak jelaskan kan banyak nikmat-nikmat. Ya, oke. Jadi itu adalah nikmat hakiki. Nikmat yang hanya kita merasakannya dari keimanan itu. Buah daripada iman itu adalah nikmat, gitu kan? Kedekatan kita dengan Allah Ta'ala. Itu adalah merupakan nikmat yang besar yang tidak ada hingganya. Orang bisa aja meninggalkan segala-galanya demi nikmat yang ini, gitu. Makanya di dalam hal ini jangan sampai salah pengertian dalam menjelaskan hal ini, gitu, supaya tidak salah langkah, gitu ya. Nah, jadi muncullah dari dalam lubuk hati setiap orang itu nanti adalah satu nikmat, gitu ya, dan keinginan. Nikmat itu akan membuahkan keinginan untuk berbagi kepada orang-orang yang lain, kepada saudara-saudaranya. Mengajak pada saudara-saudaranya naik ke bahtera Nuh ini. Naik ke bahtera Nuh gitu kan semuanya supaya selamat. Itu semua. Nah, ini jadi berbagi. Tidak pelit gitu kan. Jadi bagi kita semua punya kewajiban untuk dakwatul iman. Artinya mendakwahkan keimanan itu. Dari apa yang kita baca, apa yang kita pahami itu dan kita rasakan itu, berbagilah kepada orang yang lain. Jadi buku Bahtera Nuh itu di sini sekaligus memerintahkan supaya kita selalu dakwah, selalu tabligh. Yad'una ilal khair. Ajaklah mereka itu ke dalam kebaikan. Baik, Pak. Mungkin sedikit nih, Pak, ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri cai break kita ini. Kan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam waktu itu membuat bahtera itu karena mau ada banjir gitu, Pak ya. Iya. Nah, pada zaman ini bahtera rohani ini, nah banjirnya itu apa, Pak? Ancamannya itu apa maksudnya? Jadi kan nggak mungkin membuat suatu bahtera kalau misalnya tidak ada apa-apa, misalnya aman-aman saja gitu kan. Ya. Berarti kan ini ada ancaman, ada tantangannya gitu yang harus dilewati. Ya, kalau kita kembali kepada sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan, di akhir zaman ini keadaan Islam ini sedemikian rupa ya. Jadi masing-masing saling mengklaim yang paling benar, gitu kan? Mengklaim yang paling benar, ini yang nomor satu, ini yang nomor satu, tidak ada yang nomor dua, gitu kan ya? Semuanya baik. Jadi di dalam hadis Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan dikatakan Yahudi jadi 71 golongan, Nasrani menjadi 72 golongan, Islam menjadi 73
golongan. Dari masing-masing itu kan dikatakan illa wahidah, kecuali yang satu katanya kan, yang jadi ahli surganya. Terus yang lainnya bagaimana gitu kan. Nah, semua sekarang mengklaim dirinya yang nomor satu gitu kan. Ya itu wajar-wajar sajalah ya. Namanya juga kita manusia. Tetapi kebenaran itu ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala yang akan mengadili kita. Nah, kembali tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wal takum minkum ummah itu bukan hanya bacaan begitu saja, tetapi itu mengandung makna yang sangat luar biasa yang harus diperhatikan oleh kita. Dan di situ tadi ada hubungannya dengan sabda Rasulullah bahwa suatu saat akan terjadi badai, akan terjadi banjir yang akan membahayakan. Banjir apa? Banjir golongan, banjir pendapat, banjir segala-galanya gitu kan. Ya akan menggila semua. Ya coba sekarang lihat. Banyak yang mengatasnamakan agama tapi membunuh, menghabiskan orang yang tidak sama pandangannya, mengusir gitu kan dari tempat kelahirannya. Orang itu karena tidak sama dalam keimanannya atau dalam akidahnya. Nah ini akan banyak sekali. Dan memang sudah terjadi sekarang. Dan kita sedang menyaksikan gitu kan. Iya. Jadi bagaimana badai itu, bagaimana banjir bandang itu yang secara tiba-tiba lagi sholat diserang, digebugin orang-orang yang lagi sholat itu. Ya. Nah ini bagaimana yang ngebugin juga orang Islam gitu kan. Seperti Nabi Nuh juga yang menyerang itu saudaranya sendiri. Zaman Nabi Muhammad juga saudaranya sendiri gitu kan. Nah maka untuk itu harus dibuatlah perahu rohani ummah tadi. Nah siapa? Itulah nanti yang akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuatnya itu. Nah jadi siapa yang mau mengikut, ikutlah. Siapa yang mau ingkar, ingkarlah. Jadi itu luar biasa Al-Quran itu. Ya, sangat menghargai gitu. Karena tidak memaksakan. La ikraha fid-din. Nah boleh semuanya mengatakan saya paling hebat itu untuk memotivasi, tetapi jangan dimunculkan kepada setiap orang. Cukuplah untuk dirinya. Artinya di situ untuk meyakinkan. Kalau tidak merasa benar apa yang kita ikuti, ya bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah? Pasti akan dirundung dengan keraguan terus gitu kan. Tapi di situ kita harus belajar. Membuka hati kita. Belajar, mengadakan perbandingan, ngobrol, dialog gitu kan. Untuk menemukan sesuatu tadi yang benar. Yang berliannya, yang benarnya gitu kan. Karena tadi itu kebenaran itu hanya milik Allah. Jadi harus ada usaha untuk itu. Makanya ini tadi dawatul iman. Nah, jadi kita harus berdakwah di situ, menyampaikan dengan penuh hikmah dan bijak. Ya. Baik, Pak. Sudah hampir 30 menit kita di chai break ini. Mungkin kita minum dulu deh, Pak. Iya, oke. Jazakumullah ini. Buatan siapa ini, Pak? Biasa ibu. Luar biasa manis. Inilah chai ya, chai break. Jadi udah jadi apa namanya? Tiap pagi itu ya. Tapi jangan kebanyakan gula lah. Diabetes nanti. Iya benar. Ya baik, saudara-saudaraku dimanapun berada, kita telah berada di penghujung acara. Jangan bosan mendengarkan kita karena ini akan terus berlanjut. Sampai bertemu di lain waktu. Dan jazakumullah kepada Bapak Maulana Teguh Nasir Ahmad yang sudah memaparkan materi-materinya. Ya, jazakumullah pada semuanya yang sudah mendengarkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. किस तरह तेरा